udah dinyatakan lulus CPNS, tapi nggak tahu kamu belum bisa gajian kalau belum keluar dua syarat ini. Yang pertama ada TMT dan SPMT. Kedengarannya sepele, tapi ini penentu kapan kamu mulai digaji dan dihitung masa kerjanya. Banyak CPNS yang udah dapat SK, tapi bingung kenapa belum gajian, kenapa belum dihitung masa kerja, karena mereka belum paham dua istilah paling krusial dalam tahapan pengangkatan CPNS, yaitu TMT dan SPMT. Apa itu TMT? TMT adalah terhitung mulai tanggal. Nah, ini merupakan tanggal resmi kamu diangkat menjadi CPNS berdasarkan SK. TMT muncul dalam SK pengangkatan yang ditandatangani pejabat kepegawaian. TMT ini penting karena menjadi dasar perhitungan masa kerja, menjadi penentu naik pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pengangkatan PNS. Lalu TMT ini berpengaruh ke batas usia pensiun, hak cuti, hingga status PNS penuh. Contohnya, TMT-mu dimulai 1 Juli 2025. Maka hitungan 1 tahun CPNS dimulai dari tanggal itu. Lalu apa itu SPMT? SPMT adalah surat pernyataan melaksanakan tugas. Dokumen yang menyatakan kamu sudah mulai kerja secara aktif di instansi. Biasanya diterbitkan oleh kepala unit kerja, bukan pejabat pusat. SPMT ini penting karena menjadi syarat pencairan gaji pertama, penanda kamu aktif secara fisik bekerja, lalu jadi dasar dalam pelaporan ke BKN dan penginputan di sistem kepegawaian. Contohnya, TMT 1 Juli 2025, tapi kamu baru masuk kerja tanggal 5 Juli, maka SPMT-mu bisa dibuat 5 Juli. Lalu TMT dan SPMT bisa beda nggak sih? Nah, bisa. Karena TMT ditetapkan berdasarkan SK pusat, sementara SPMT tergantung kapan kamu benar-benar melapor ke kantor. Idealnya sama, tapi kalau kamu telat lapor atau cuti, bisa beda beberapa hari. Perlu dicatat, SPMT lebih fleksibel, tapi tidak boleh lebih awal dari TMT. BKN hanya akan mengakui masa kerja jika ada SPMT. Lalu untuk urutan logis prosesnya yaitu SK, selanjutnya TMT, kemudian SPMT, dan yang terakhir gaji. Untuk step by step alurnya, yang pertama kamu dinyatakan lulus seleksi CPNS, yang kedua muncul SK pengangkatan yang di dalamnya ada TMT. Lalu kamu lapor dan kerja di instansi. Selanjutnya, kepala instansi bikin SPMT. Setelah itu, gaji baru mulai dicairkan. Tanpa SPMT, kamu belum bisa diklaim aktif kerja loh. Nah, tips CPNS baru biar nggak ketinggalan proses. Yang pertama, checklist wajib CPNS baru, yaitu cek SK, pastikan TMT tercantum dan juga jelas. Lalu segera lapor ke instansi untuk aktif kerja dan minta SPMT sesegera mungkin setelah masuk. Lalu simpan salinan SPMT dengan baik, lalu pantau proses pencairan gaji dengan instansi. Dan jangan takut nanya ke pegawai instansi kalau belum paham. Kamu sudah berjuang keras dari SKD, SKB hingga lulus. Jangan sampai hakmu hilang cuman karena nggak ngerti TMT dan SPMT. Supaya bantu kamu dalam seleksi CPNS 2025, kamu bisa gunakan Smartbook JDASN. Di dalamnya terdapat ratusan soal dengan pembahasan yang komprehensif, dan pastinya kalau kamu belum ngerti, ada video pembahasan. Kamu bisa dapatkan Smartbook JDASN ini di link di bawah ini, atau kamu juga bisa dapatkan Smartbook JDASN di online store lainnya. Download aplikasi JDASN sekarang juga di Play Store ataupun App Store. Kalau kamu serius untuk CPNS 2025, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel JDASN. Lalu nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan informasi seputar CPNS 2025. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.